kenapa sih kita harus jadi orang baik gitu? Mungkin Islam tentunya juga mengajak hal itu ya kepada kebaikan gitu. Kira-kira bagaimana kalau penjelasannya di dalam Islam? Iya. Jadi kita sebagai manusia diciptakan Allah itu menjadi makhluk yang paling mulia gitu ya. Dan manusia itu punya kecenderungan cinta kepada kebaikan, suka pada keindahan gitu ya, gemar kepada kemaslahatan begitu. Meskipun kemudian di lingkungan kita tidak kita sering tidak mendapatkan respon yang sebaliknya. Kalau di dalam teori fisika ya dari Einstein ya, aksi reaksi itu Einstein atau Newton ya Pak ya, pokoknya salah satu hukum Newton ya. Hukum di fisika itu ketika kita memberikan satu stimulus gitu ya, satu aksi gitu ya, maka akan terjadi respon yang hampir sama gitu ya, hampir sebanding gitu ya. Tetapi dalam hidup ini gitu ya, memang pada umumnya kita hidup ketika kita melakukan kebaikan, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan. Tetapi ketika itu terkait dengan orang lain gitu ya, tidak selalu apa yang kita lakukan itu mendapatkan respon yang baik. Tetapi jaminan dari Allah bahwa apapun yang kita lakukan, kalau itu kebaikan pasti akan dibalas Allah dengan pahala yang besar gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita melakukan ketidakbaikan, maka kita akan dihukum oleh Allah gitu ya. Nah, kenapa kemudian kita sebagai manusia tidak boleh pernah berhenti untuk berbuat baik? Karena pada dasarnya yang pertama itu tadi, kita sebagai manusia apapun yang kita lakukan itu dampaknya akan berakibat kepada kita langsung. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan gitu ya. Karena sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 7, fa in ahsantum li anfusikum fa in asyatum falaha. Fa in ahsantum, jika kalian berbuat baik, fa in ahsantum li anfusikum, maka sesungguhnya engkau telah berbuat baik kepada dirimu. Fa in asyatum falaha, dan juga sebaliknya jika engkau melakukan keburukan, maka dampaknya akan kembali kepadamu. Iya, kepada dirimu sendiri. Maka kemudian yang kita lakukan adalah sebagai manusia selalu berusaha untuk berbuat baik. Meskipun kemudian oleh manusia yang lain, oleh orang lain kita tidak mendapatkan respon sebanding. Karena di dalam hidup itu kan kita bertemu dengan lingkungan yang beragam, dengan manusia yang beragam, dan tidak selalu mempunyai sensitivitas untuk membalas budi gitu ya. Karena justru di dalam hal ini kita akan teruji keikhlasan kita, apakah kita benar-benar ikhlas karena Allah atau hanya sekedar sebaliknya, tidak ikhlas hanya karena kita berharap mendapatkan balasan dari orang lain, mendapatkan penghargaan dari orang lain, apresiasi dari orang lain. Padahal dalam Islam kita beribadah itu hanya karena mengharapkan ridho dari Allah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus selalu berbuat baik? Berbuat baik itu akan mendatangkan kebahagiaan gitu ya, akan mendatangkan kepuasan, karena manusia pada dasarnya dia adalah makhluk yang paling mulia. Dia akan cenderung kepada kebaikan, dan ketika dia berbuat baik maka ada semacam kepuasan spiritual gitu ya, kepuasan di dalam diri kita bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang itu memuaskan kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang itu tidak baik gitu ya, maka perasaan itu akan membekas di dalam diri kita, dan insya Allah ketenangan di dalam jiwa kita karena kita melakukan kebaikan tidak hanya akan kita rasakan di dalam perasaan kita saja, tetapi dia juga akan mempengaruhi, jadi jiwa kita akan mempengaruhi raga kita juga gitu ya. Kalau kita tenang di dalam hati, insya Allah badan kita, tubuh kita akan sehat. Kemudian yang ketiga, ketika kita melakukan kebaikan juga janji Allah, kalau kita melakukan kebaikan maka insya Allah kita akan dibalas, dicintai oleh Allah,
berupa pahala, dan janji Allah adalah kita akan mendapatkan ampunan sekaligus kita akan mendapatkan surga, begitu nggih. Kemudian kalau misalkan kita melakukan kebaikan juga ternyata tidak mendapat respon, justru bahkan mendapatkan cemoohan ya, mungkin sering kita alami ya. Kita sudah mungkin bertemu dengan seseorang, kita kasih senyum, kita kasih salam, beliaunya kok malah mungkin tidak memberi respon yang menyenangkan ya, mungkin diam saja atau bahkan mungkin kadang-kala beliaunya berpaling begitu ya. Nah, justru di sini itu tadi ujian kita untuk terus meningkatkan kesabaran kita ya. Kesabaran kita untuk memegang prinsip-prinsip bahwa kemuliaan itu adalah jika kita mau dan mampu bertahan untuk selalu dalam kebaikan gitu ya. Nah, kalau di dalam surat Al-Furqan ayat 63 disebutkan bahwa ibadur rahmani alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Jadi salah satu ciri-ciri hamba Allah yang maha pengasih wa ibadur rahman itu adalah alladzina, orang-orang yang yamshuna fil ardi hauna, orang-orang yang berjalan, orang-orang yang menyebar di atas bumi hauna, dengan sikap yang rendah hati. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama, dan ketika ada orang-orang yang kemudian mencemooh, menghina gitu ya, ibadur rahman ini tetap menampilkan sikap yang santun, yang rendah hati, bahkan dia mengucapkan salam begitu ya. Dia mengucapkan kedamaian, dia tetap tidak putus asa, dia tidak pernah berhenti untuk menyebarkan kedamaian. Karena ibadur rahman ini adalah orang-orang yang bisa bercermin kepada sifat Allah. Salah satu asmaul husna Allah yaitu Ar-Rahman ya. Ar-Rahman itu adalah maha pengasih, maha pemberi kepada siapapun. Jadi semua makhluk Allah di dunia ini dijamin rizkinya oleh Allah dan akan selalu mendapatkan kasih dari Allah gitu ya. Jadi Allah tidak memandang siapapun, baik dia beriman ataupun tidak, dia akan, makhluk itu akan tetap mendapatkan pemberian anugerah dari Allah berupa rizki yang cukup begitu ya, asalkan dia mau berusaha. Nah, seorang hamba dari yang maha Ar-Rahman ini bisa bercermin dari Allah yang Ar-Rahman, yang tanpa membedakan, selalu bersikap adil kepada siapapun. Jadi ketika dia bertemu dengan orang-orang yang kurang mendukungnya, yang justru memberi respon yang tidak positif, ibadur Rahman ini tetap salama gitu ya, tetap menyebarkan kebaikan, tetap menyebarkan kedamaian, tetap menyebarkan kemaslahatan. Jadi monggo mari kita sebagai seorang hamba Ar-Rahman gitu ya, seorang mukmin, seorang muslim selalu bisa bersikap positif, bersikap tetap istiqomah, tetap teguh untuk berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Dan kalau misalkan kita bertemu, bergaul dengan orang-orang yang suka menghina, misalkan ya berkata-kata pedas gitu, ini justru kesempatan kita untuk melakukan evaluasi ya. Jangan-jangan yang kita lakukan menurut pikiran kita baik itu ternyata terus sebaliknya direspon orang baik, berarti mungkin juga perlu kita evaluasi gitu ya. Iya betul. Jadi mungkin bisa jadi juga apa ya, kita maksudnya baik ya, tetapi metode ditangkapnya, yang pertama itu ya ditangkapnya tidak baik, yang kedua metode yang kita gunakan kurang tepat gitu ya, untuk konteks orang itu atau sekitar kita. Iya betul, untuk konteks itu dan untuk kejadian yang baru saja kita alami begitu. Oh, baik.